Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak ustazah sekalian yang ustazah sayangin dan ustazah cintai karena Allah, hari ini ustazah akan mengajarkan mata pelajaran tentang akidah akhlak. Untuk anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita melapaskan lapas basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anak ustazah yang soleh dan soleha, hari ini kita akan belajar akidah akhlak dengan pokok bahasan tentang Asmaul Husna. Anak-anak semua, sebelum kita masuk tentang Asmaul Husna, Ustazah mau tanya dulu, ada yang sudah tahu belum tentang Asmaul Husna? Apa arti Asmaul Husna? Nah, Asmaul Husna itu terdiri dari dua kata. Yang pertama itu adalah asma, yang artinya nama-nama. Yang kedua itu husna. Husna artinya baik atau indah. Jadi Asmaul Husna itu adalah nama-nama lagi baik dan indah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, anak-anak semua, nama-nama Allah yang mau kita pelajarin hari ini adalah Al-Alim dan Al-Khabir. Al-Alim itu artinya adalah maha mengetahui. Kata Al-Alim berasal dari akar kata alimah, yang artinya maha mengetahui. Allah maha mengetahui segala sesuatu, dan Allah juga mengetahui yang lahir maupun yang batin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 97 yang berbunyi zalika liya'lamu annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi wa annallaha bikulli syai'in alim. Yang artinya Allah menjadikan hal itu agar kamu tahu sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu. Anak-anak, Allah ini maha mengetahui segalanya. Allah mempunyai CCTV yang amat sangat canggih dibandingkan dengan kita sebagai manusia. Nah, anak-anak, apa perbedaan Allah dengan manusia? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu sedangkan manusia tidak mengetahui, dan manusia tidak dapat mendekati pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kejelasan pengetahuan manusia tidak mungkin dapat mencapai kejelasan Allah. Tiga, ilmu Allah bukan hasil dari sesuatu, tetapi sesuatu merupakan hasil dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu Allah tidak berubah dengan perubahan objek yang diketahui. Itu berarti tidak ada kebetulan di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena pengetahuan tentang apa yang akan terjadi dan saat terjadi sama saja di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak, banyak hikmah beriman kepada Asmaul Husna Al-Alim. Yang pertama, kita akan berhati-hati dalam beramal. Yang kedua, kita tidak akan galau ketika kita mendapatkan masalah. Yang keempat, kita selalu menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala kapanpun dan dimanapun kita berada. Dan yang keempat, kita selalu semangat dalam menuntut ilmu. Anak yang soleh dan soleha, selanjutnya kita akan belajar tentang Asmaul Husna Al-Kabir, yang artinya maha mengawasin. Al-Kabir juga berarti maha waspada. Allah maha mengetahui hal yang terjadi pada masa lalu dan masa yang akan datang, mengetahui hakikat sesuatu sebelum terjadi dan hakikat yang tersimpan dalam segala hal. Allah mengetahui perkara yang tersembunyi, dan Allah juga mengetahui baik lahir maupun batin. Dalam Quran surat At-Taubah ayat 16, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu khabirum bima ta'malun," yang artinya dan Allah maha mengawasi terhadap apa yang kamu kerjakan. Allah Subhanahu wa taala maha mengawasi dan maha mengetahui apa yang dilakukan oleh makhluknya. Allah mengutus 2 malaikat yang senantiasa mengikuti kita setiap hari dimanapun kita berada, di tempat paling terpencil
terdalam dan terasing sekalipun, kita masih bersama dua malaikat. Malaikat itu adalah malaikat rotib dan malaikat atib, yang mana malaikat rotib itu bertugas mencatat amal kebaikan kita dan malaikat atib bertugas mencatat amal keburukan kita. Anak, banyak hikmah ketika kita beriman kepada Asmaul Husna Al-Kabir. Yang pertama, kita berusaha mengenal siapa diri kita, mengetahui apa saja yang ada di dalam diri kita. Itu merupakan tipu daya ataupun kerusakan atau perbedaan antara nafsu dan bisikan setan. Yang kedua, kita harus selalu waspada terhadap apa yang kita lakukan, karena sudah sewajarnya kita waspada. Yang ketiga, kita harus waspada dan cermat dalam melaksanakan kegiatan baik di sekolah maupun di tempat-tempat lain, karena kita diawasin oleh dua malaikat yang mencatat amal baik dan amal buruk kita. Nah, anak-anak, demikian pemaparan materi hari ini tentang Al-Alim dan Al-Khabir. Anak-anak semua, semoga selalu dalam lindungan Allah dan selalu sehat. Hari ini sudah cukupkan materinya. Untuk tugas selanjutnya, anak-anak boleh buka bukunya halaman 86. Anak-anak kerjakan soal tentang ayo berlatih dengan 5 soal. Akhiri pelajaran hari ini dengan melapaskan lapas hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.